Go. Hai guys, balik lagi bersama saya di channel ini. Dan kali ini guys, di depan saya ada raket Yonex Nanoflare Drive yang kemarin sudah saya unboxing bareng dengan raket Li-Ning Turbocharging Z Drive. Buat teman-teman yang belum lihat video unboxingnya, teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi, atau teman-teman juga bisa lihat di pojok kanan atas saya. Kalau di video unboxing kemarin sih saya udah ngasih gambaran terkait spesifikasi raket Yonex Nanoflare Drive yang harganya di kosongannya kisaran 500 sampai 600 ribuan. Dan sebelum saya bahas terkait feel pemakaian raket ini ketika dipakai main di lapangan, saya mau ulas kembali secara singkat spesifikasi raket ini. Dengan berat raket ini sebetulnya kalau dari promosi pabriknya kisarannya di 82 gram. Tapi kemarin saya dapat di 84 gram guys. Beberapa subscriber sih bilang berat raket bawaan pabrik biasanya diukur sebelum terpasang grip bawaannya ini guys. Jadi masih kayunya itu, masih kosongan tanpa grip diukur, dan itulah berat real dari pabriknya. Dan bisa jadi sih bener, karena kemarin saya dapat raket ini kan di 84 gram, kalau dikurangin grip ini ya bisa jadi di bawah 84 gram. Dan setelah saya pasangkan senar, kemarin pakai senar BG66 Brilliant, ditarik dengan tarikan 27 lbs, saya coba timbang kembali, saya dapat berat raket ini di 88 gram. Dengan berat 88 gram sih ini masuknya udah di berat raket yang 3U ya. Dan itu biasa terjadi ya guys di setiap raket yang kita pakai, karena berat kosongan sebelum dipasang senar dan sebelum dipasang grip biasanya ya plus minusnya ya masih di spesifikasi pabrik. Tapi setelah dipasang ya pasti ada penambahan berat, dan penambahannya sih ya kisaran 5 sampai 15 gram. Itu tergantung jenis senar, ketebalan senar, dan juga tergantung grip yang kita pakai, grip yang tebal atau tipis. Itu bakal ngaruh di berat secara keseluruhan. Tapi dengan berat bawaan 84 gram kemudian dipasang senar menjadi 88 gram, itu menurut saya sih masih sangat nyaman lah dipakai. Bobotnya itu nggak kerasa berat banget, bahkan buat swing itu sangat enteng banget. Makanya buat main defense, kontrol itu masih sangat nyaman banget. Makanya dengan berat di 84 gram, raket ini sebetulnya masih nyaman banget lah. Untuk pemula-pemula yang punya tenaga medium sih, raket ini masih sangat worth it. Apalagi nanti sih ditambah dengan model shaft raket yang lumayan lentur, bisa jadi raket ini bakal nyaman buat teman-teman pemula. Dan bisa jadi sih bakal maksimal banget buat teman-teman pemula yang tenaganya nggak terlalu besar banget. Dan hal unik yang harus kita garis bawahi ya guys, untuk raket Yonex Nanoflare Drive ini, sebetulnya di raket ini tertulis spesifikasinya untuk balance point-nya itu head-like balance. Head-like balance sih maksudnya adalah lumayan ringan di kepalanya, walaupun nggak terlalu head-like banget atau ringan di kepalanya banget, mendekati all round walaupun agak ringan kepalanya sedikit. Tapi secara real ketika saya ukur, setelah saya pasang senar, balance point raket ini ada di 300 mm, yang berarti raket ini ya termasuk kategori head heavy guys, berat kepalanya. Nah makanya kenapa hal ini harus kita perhatikan banget. Walaupun spesifikasi raket ini head like balance, tapi ternyata realnya bisa sampai head heavy banget di 300 mm. Makanya kenapa kemarin ketika saya coba pakai raket ini buat smash, raket ini punya power yang sangat mumpuni. Bahkan saya ingat banget ketika pakai raket ini kemarin, saya sandingkan dengan raket Victor dalam satu partai di 2 set. Dengan di babak pertama saya pakai Victor, kemudian babak kedua pakai raket ini. Raket ini bahkan
punya tingkat kenyamanan dan kerasa solid ketika mukul shuttlecock itu lebih baik ketimbang Victor guys. Dengan spesifikasi bawaan pabrik head-like balance, seharusnya sih buat nembak nggak terlalu nuncep, nggak terlalu bisa punya power yang baik. Tapi ketika saya mukul kemarin, karena real balance pointnya di 300 mm ya, jadi punya power yang baik. Walaupun nanti ketika teman-teman beli raket yang sama di series Nano Flare Drive ini, bisa jadi sih teman-teman bakal dapet yang real headlight-nya ya bener-bener nggak terlalu head heavy kayak raket ini. Ini catatan penting buat kita inget terus ya, karena memang raket itu ya punya rentang produksi yang selalu berbeda-beda di setiap produksi walaupun dalam satu series guys. Walaupun sebetulnya dengan model kayak gini kita bisa akalin sih ya. Kalau misalnya teman-teman pingin buat ringan di kepala raketnya, teman-teman bisa milih senar raket yang tipis-tipis, misalnya Kizuna 61 guys. Otomatis balance point-nya nggak sampai 300 mm, bisa di bawah itu. Karena semakin tipis senar, otomatis beratnya semakin ringan guys. Nah setelah itu sih teman-teman bisa ngakalin lagi. Misalnya dengan grip bawaan kayak gini, teman-teman gak usah lepas grip bawaannya, kemudian ditambah dengan grip yang teman-teman suka, entah itu grip karet atau grip handuk. Otomatis nanti beratnya tertumpu di bagian bawah, dan ini bisa menyebabkan real balance point yang headlight itu bisa muncul guys. Jadi nggak berat kepala kayak raket ini. Dan itu sebetulnya beberapa strategi yang bisa kita lakukan ketika kita pingin nyeting sebuah raket yang berat kepala menjadi lebih ringan kepalanya ketimbang sebelumnya. Yaitu catatan buat teman-teman yang memang bener-bener pingin nyari raket yang headlight banget atau ringan di kepalanya. Begitu juga sebaliknya sih, buat teman-teman yang mau nyeting balance point raket menjadi berat di kepalanya, teman-teman bisa meminimalisir atau mengecilkan grip bawaan pabriknya, entah kayunya nanti dikupas, kayak beberapa teman saya juga melakukan itu, dan kemudian pakai senar-senar yang lumayan tebal. Itu bakal bikin balance point-nya menjadi tinggi atau menjadi raket yang berat kepalanya. Ya itu sebetulnya masih bisa kita setting secara manual ya. Kita nggak harus nerima mentah-mentah raket yang kita beli di toko dengan spesifikasi bawaan pabriknya guys. Jadi kita bisa atur sesuai keinginan kita sebetulnya. Itu kalau teman-teman mau ribet ya. Kalau teman-teman nggak mau ribet, ya ngikutin spesifikasi pabriknya dan cari raket yang sesuai. Walaupun nanti secara realnya, ya bisa jadi kita nggak bakal dapet sesuai ekspektasi atau sesuai keinginan kita guys. Oke guys, setelah tadi bahas beratnya, kemudian balance point-nya, yang paling penting juga untuk kita ketahui bersama adalah di tingkat stiffness raket ini atau tingkat flexibility. Teman-teman kalau melihat spesifikasinya, di video unboxing kemarin juga udah saya sampaikan bahwasanya raket ini di shaft raketnya terdapat tulisan high flag. Raket ini bener-bener lentur banget sebetulnya. Walaupun high flag yang disampaikan di sini yang nggak sepenuhnya benar kalau kita bandingkan dengan raket-raket dari brand lain. Tuh, makanya kenapa seringkali forum bulu tangkis tuh bilang tingkat kakunya raket dari brand Yonex itu lebih kaku ketimbang beberapa raket di brand lain. Atau bisa jadi sih memang ada rentang produksi di tingkat stiffness-nya. Ini yang kita juga harus perhatikan bareng-bareng karena bisa jadi high flag yang disampaikan di sini itu nggak sepenuhnya sama dengan high flag yang teman-teman punya di koleksi raket Yonex teman-teman di rumah guys. Karena saya ingat banget ketika saya pernah pakai raket Yonex Voltric 25i. Teman-teman bisa lihat reviewnya di pojok kanan atas guys. Raketnya sama-sama high flag guys, tapi saya bener-bener ngerasain ketika swing dan real stiffness yang dirasa ketika dipakai main ataupun kita lenturkan itu bener-bener lentur di Voltric 25i itu guys. Kerasa banget, beda banget tingkat stiffnessnya, padahal sama-sama high flag. Nah inilah yang menjadi catatan penting buat kita bareng-bareng ya guys. Dan dengan perpaduan berat 4U dan kemudian setelah disetting menjadi 3U, balance point-nya menjadi head heavy, dan kekakuan shaftnya yang high flag ini kerasa banget mendekati medium. Makanya kenapa raket ini enak banget, gacor banget buat smash-smash. Dan yang saya suka di series Nano Flare, entah dari Nano Flare 700 yang harga 2 jutaan dan Nano Flare Drive ini, itu adalah teknologi yang disematkan guys. Bentuk frame yang di sini dibilang Sonic Flare System. Ini kan bentuk frame-nya itu
Kalau lebar sampingnya itu lumayan lebar ya guys. Ini mirip banget lebarnya kayak Nanoray 7000 yang menjadi koleksi saya dulu. Tapi di bagian sininya, nih guys ya, ini kerasa banget agak melancip sedikit. Bisa jadi sih ini yang bikin dia punya kemampuan ya mirip-mirip Sword, mirip-mirip raket Li-Ning Turbocharging Z yang bagian frame-nya itu ada lancip-lancipnya. Ini bikin swingnya juga lebih enteng karena ada faktor frame agak lancip ini, pipih tipis yang bisa ngebelah angin. Ini saya suka banget. Kemudian sih kalau harus ditanya ya, perbandingan antara Yonex Nano Flare Drive ini dengan Fraser Conquer 900 dan 901. Ini ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan. Yang bisa jadi sih setiap orang pasti punya pemikiran atau punya penilaian yang berbeda-beda guys. Walaupun saya rasakan antara Fraser Conquer dan raket Yonex Nano Flare ini performanya sih dibilang 11-12 iya. Sama enaknya performa ketika dipakai main itu ya nyaris mirip lah. Sama enaknya lah, powernya bagus, kontrolnya enak, buat gedong-gedong enak, buat main cepet enak. Lumayan raket yang support di banyak permainan saya guys. Dua raket ini termasuk raket yang sangat nyaman buat saya pakai main. Jadi kalau performanya kita nggak bisa bandingin guys, karena nyaris sama-sama enak. Tapi kita nggak bisa bohong ya guys, terutama di hitting sound ya. Yonex Nano Flare Drive ini punya kelebihan ya, dia lebih nyaring. Coba kita dengerin hitting sound dari Yonex Nano Flare Drive dengan senar BG66 Brilliant guys. 27 lbs nyaring. Dan ini raket Fraser Conquer 900 guys, yang kemarin saya tarik dengan tarikan 28 lbs dengan senar Li-Ning number 1. Nah, hitting soundnya masih nyaringan yang Nano Flare Drive kan. Kemudian teman-teman tinggal mempertimbangkan dengan raket ini yang harga kurang lebihnya 500 sampai 600 ribu. Kemudian teman-teman bisa bandingkan dengan performa yang sama di raket Fraser yang brandnya nggak terlalu terkenal sih ya. Jadi teman-teman bisa milih ya sesuai keinginan dan kenyamanan teman-teman. Karena bisa jadi beberapa orang bakal nyaman dengan brand yang besar seperti Yonex walaupun harganya lebih mahal. Kemudian ada juga sebagian yang nggak mikirin brand besar atau kecil, asalkan performanya enak, harganya terjangkau, tetap dipakai kayak Fraser Conquer 900 atau 901 ini guys. Nah ini saya kembalikan lagi kepada teman-teman masing-masing ya, sesuai selera dan sesuai chemistry yang teman-teman rasakan. Kalau teman-teman memang suka banget di brand-brand yang besar ya, nyobain yang kecil pasti nggak pede juga mainnya. Begitu juga sebaliknya, teman-teman yang nyarinya murah tapi performanya oke, pakai Yonex harganya di atas 500 bisa jadi bakalan ragu-ragu mainnya karena takut tabrakan. Oh ini raket mahal ya, kayak saya dulu ya kayak gitu juga guys. Sampai sekarang pun sama. Jadi kalau pakai raket yang di atas 600, 700, 800 itu super hati-hati banget. Ngeri kalau tabrakan guys. Sayang kan kalau patah. Beda banget dengan raket yang murah-murah. Ya jangan sampai patah sih sebetulnya. Tapi kalaupun terjadi musibah di lapangan, misalnya patah tabrakan, ya paling nggak nyeselnya itu nggak nemen-nemen lah. Dan model-model yang kayak gini kita kembalikan lagi kepada kebiasaan dan kenyamanan teman-teman masing-masing guys. Jadi mau milih raket dengan harga yang lumayan atau brand kecil dengan harga yang murah, itu terserah teman-teman guys. Intinya sih dengan model raket Yonex Nano Flare Drive yang saya pegang ini termasuk bisa dipakai dari kalangan pemula, menengah, mahir sekalipun masih sangat nyaman. Powernya dapat, defense-nya enak, kontrolnya juga pun enak. Apalagi dengan frame isometrik, ini lebih mudah digunakan ketimbang raket-raket dengan jenis compact yang lebih kecil ukurannya. Sampai sini dulu guys. Semoga video review pemakaian raket Yonex Nano Flare Drive ini bermanfaat buat teman-teman yang sedang nyari referensi raket baru untuk koleksi. Yang paling penting ketika mau nyari raket, sesuaikanlah power teman-teman dengan model atau spesifikasi raket yang sesuai guys. Dengan itu permainan teman-teman pun akan lebih enak dan nyaman. Jangan nyari raket yang terlalu berat dan jangan nyari raket yang terlalu ringan. Begitu juga dengan kelenturannya, jangan nyari yang terlalu kaku dan jangan nyari yang terlalu lentur.
tapi ukurannya standarnya disesuaikan dengan power teman-teman masing-masing. Jangan lupa terus berolahraga, tingkatkan skill permainan. Salam tepok bulu, sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya guys.